Malam frustasi kontra Lebanon menjadi alarm keras bagi timnas Garuda. Namun di balik itu, ada cerita harapan yang sedang dibangun. Ini bukan sebuah kebetulan, ini bukti bahwa Garuda sudah diakui sebagai tim besar Asia. Namun di balik pengakuan itu, ada satu pertanyaan besar. Mampukah Indonesia memecahkan kebuntuan ketika lawan hanya bertahan mati-matian? Dan yang lebih penting, apakah Patrick Kluivert mampu melakukan perombakan pemain? Apakah kembalinya Ole Roemeny cukup untuk membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Tetapi yang lebih mengejutkan itu munculnya Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina. Ia mengatakan, menurut saya Indonesia sudah belajar banyak hal. Mungkin itu membuat mereka diperhitungkan di level Asia. Saya sangat terkejut dengan pola yang diterapkan. Saya pikir Indonesia sangat pantas masuk ke Piala Dunia 2026. Ya, di Stadion Gelora Bung Tomo, Garuda menguasai hampir seluruh permainan, 81% ball possession, aliran umpannya yang begitu rapi, tapi hasilnya tetap saja nihil. Lebanon bahkan terang-terangan menyamakan Indonesia dengan Argentina ataupun Brazil. Bayangkan, level Indonesia kini sudah dianggap setara dengan tim elit dunia, sampai mereka rela 90 menit bertahan hanya demi selamat dari kebobolan. Namun di tengah situasi itu ada satu nama yang begitu terasa hilang, Ole Roemeny. Ya, Ole Roemeny striker yang seharusnya menjadi mesin gol utama untuk timnas Indonesia harus absen karena cedera yang dideritanya. Tetapi sinyal comeback Ole Roemeny bukan sekedar perbincangan lagi. Inilah yang kini menjadi harapan besar. Apalagi Oktober nanti timnas akan bertarung di ronde keempat melawan dua raksasa besar Asia, Irak dan juga Arab Saudi, yang tentunya sudah lebih dulu mengirimkan ancaman serius. Lantas, bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini untuk menghadapi Irak dan juga Arab Saudi di ronde keempat nanti? Inilah 4 poin penting yang akan kita bahas di konten kali ini. Yang pertama, strategi formasi sampai analisis taktik dan statistik timnas Indonesia. Pada pertandingan terakhir di FIFA Matchday September kemarin, bisa dikatakan Indonesia belum full squad. Tetapi kali ini untuk menghadapi Irak dan juga Arab Saudi yang tentunya berada di peringkat yang lebih tinggi dari Lebanon, timnas Indonesia akan menurunkan semua pemain inti. Di laga kualifikasi ronde keempat nanti, timnas Indonesia akan full squad. Tapi pertanyaannya, formasi mana yang paling cocok untuk melawan timnas Arab Saudi nanti? Apakah 3-4-3 yang saat ini menjadi andalan Patrick Kluivert? 4-2-3-1 yang seimbang di lini tengah, atau 4-3-3 yang penuh dengan daya gedor di lini depan? Mari kita bahas prediksi susunan pemain dan kemungkinan strategi yang akan dipakai timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Dan inilah starting line up formasi yang sudah dirombak Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor untuk menghadapi Irak dan juga Arab Saudi, yang kemungkinan akan menggunakan strategi offensive transition, bahkan mereka akan menggunakan total football seperti timnas Belanda. Untuk penjaga gawang sendiri, Patrick Kluivert memanggil 3 nama, ada Martin Paes, Emil Audero Mulyadi, Hernando Ari. Di posisi ini, Martin Paes akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert. Kembalinya Martin Paes setelah mengalami cedera hamstring akan menambah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia. Performa Martin Paes sudah tidak diragukan lagi. Dia pernah memperkuat timnas Belanda U19 pada Euro U19 tahun 2017. Dia juga pernah bermain di FC Utrecht dan atas performanya yang sangat epik, dia dipromosikan di FC Dallas dan menjadi kiper inti saat ini. Lalu di lini pertahanan belakang, formasi 3 bek sejajar yang tidak bisa dipisahkan diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hapner dan juga Jai Itzes. Tetapi jika kita mau memakai 4 bek di belakang, mungkin nama seperti Kevin Dick, Jai Itzes, Justin Hapner dan juga Kelvin Verdong akan mengisi posisi ini. Di lini tengah ada 3 nama yang diprediksikan masuk, yaitu Tom Haye, Maklok dan juga Joey Palupesi. Dan untuk lini depan, kita bisa menjadikan Miliano Jonathan dan juga Ole Roemeny, ditambah lagi ada Adrian Wibowo sebagai daya gedor untuk membongkar pertahanan timnas Arab Saudi maupun Irak.
Di bagian lini depan ada nama Ragnar Oratmangun, Miliano Jonathan, dan tentunya Oleh Romeni akan menjadi striker murni untuk timnas Indonesia. Jika ada pemain yang sudah tidak sabar untuk kembali membela timnas Indonesia, jawabannya adalah Oleh Romeni. Harapan baru kembalinya Oleh Romeni. Ketidakhadiran Oleh Romeni terasa nyata. Sejak debutnya ia sudah mencetak 3 gol dalam 4 laga terakhir. Sosok yang selalu menjadi pembeda pada saat situasi sulit. Bayangkan jika lini depan Indonesia dihuni oleh Oleh Romeni, Miliano Jonathan, dan juga Ragnar Oratmangun. Sebuah kombinasi yang bisa memberi warna baru sekaligus daya ledak lebih besar menghadapi raksasa Asia seperti Irak dan juga Arab Saudi. Tetapi ada nama yang saya ketinggalan, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya memainkan free roll di belakang penyerang dengan sempurna saat melawan timnas Lebanon. Jelas dia sudah dipastikan akan menjadi kunci rahasia saat melawan Arab Saudi dan juga Irak nanti. Yang kedua, timnas harus cepat menemukan solusi. Di atas kertas, penampilan timnas Indonesia malam itu sungguh luar biasa dominan. 81% penguasaan bola, 619 umpan sukses, dan akurasi 88%. Statistik yang biasanya identik dengan tim elit dunia. Namun semua itu seperti mentok membentur tembok tebal. Lebanon memilih bermain lock block, super defensif, rapat di lini belakang. Nyaris semua pemain mereka menumpuk di kotak penalti. Inilah alasan gawang mereka tetap aman selama 90 menit. Menariknya, pengakuan langsung datang dari bintang mereka, Muhammad Haidar. Ia berkata, wajar saja Lebanon tampil bertahan mati-matian karena sekarang Indonesia sudah dianggap tim besar Asia. Bahkan Haidar membandingkan Indonesia dengan Argentina dan juga Brazil. Sebuah pengakuan besar, bukti nyata Indonesia bukan lagi tim kecil yang diremehkan. Kini lawan menghadapi Garuda dengan rasa takut dan penuh kewaspadaan. Sayangnya, rasa dihormati itu juga berarti satu hal. Indonesia akan semakin sering menghadapi lawan yang parkir bus habis-habisan. Dominasi Indonesia sangat terlihat jelas, tapi masalah lama kembali muncul. Lini depan masih sangat tumpul. Inilah PR untuk timnas Indonesia. Yang ketiga, lawan sudah sangat siap menghadapi timnas Indonesia di ronde keempat. Namun, di saat Indonesia sibuk mencari solusi lini depan, lawan di ronde keempat justru semakin percaya diri. Arab Saudi baru saja pulang dari tur Eropa tanpa kekalahan, menahan imbang Republik Ceko 1-1 dengan penguasaan bola 65%. Menang 2-1 atas Makedonia Utara, tim yang pernah menyingkirkan Italia dari Piala Dunia 2022. Modal besar, mental juara, pesan tersirat untuk Indonesia. Kami siap datang Oktober nanti, bukan sekedar numpang main, tapi untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Bukan hanya Arab Saudi, Irak juga datang dengan percaya diri yang tinggi. Baru saja mereka mengangkat trofi Piala Raja Thailand 2025, mengalahkan Hong Kong, lalu menumbangkan tuan rumah Thailand di final. Striker ganas Muhammad Ali jadi penentu kemenangan, sementara bintang lain Aiman Hussein mengirim ancaman terbuka. Irak berada di atas segalanya. Kami siap penuh melawan Indonesia dan juga Arab Saudi. Target kami sangat jelas, kembali ke Piala Dunia setelah absen sejak 1986. Sebuah peringatan keras. Irak kini punya mental juara, motivasi tinggi dengan performa terbaiknya. Dari laga imbang melawan Lebanon, kita belajar satu hal. Indonesia sudah diakui sebagai tim besar Asia, lawan rela parkir bus seakan menghadapi Argentina. Tapi pengakuan itu membawa konsekuensi besar. Indonesia harus menemukan cara menembus tembok baja pertahanan lawan. Yang keempat, optimisme dari Kapten Jai Inses. Di sisi lain, Kapten Jai Inses juga terus menumpuk optimisme di skuad Garuda usai gagal melawan kontra Lebanon. Menurutnya hal terpenting dari laga tersebut adalah tidak ada pemain yang mengalami cedera. Ia menegaskan kami tampil dominan, penguasaan bola lebih baik, intensitas yang tinggi. Hanya saja keberuntungan belum berpihak di kotak penalti. Inses melihat hasil 0-0 bukan sebagai akhir dunia, tapi sebagai bahan evaluasi. Ia juga berterima kasih karena mentalitas tim tetap terjaga hingga akhir pertandingan. Dan itulah 4 poin penting.
Solusi finishing itu sudah di depan mata. Masalahnya, waktunya semakin mepet. Arab Saudi datang dengan mental juara. Irak baru saja mengangkat trofinya. Keduanya mengirim pesan yang sangat jelas. Kami siap, kami percaya diri, dan kami akan menjadi penghalang yang serius untuk timnas Indonesia. 180 menit di Oktober nanti bukan sekedar pertandingan, tapi panggung penentuan. Akankah kembalinya Ole Romeni cukup untuk menjawab ancaman serius dari Arab Saudi dan juga Irak? Semua mata kini menunggu, semua harapan dititipkan di kaki para Garuda. Dan apa pendapatmu nanti jika Garuda benar-benar lolos Piala Dunia 2026? Kamu bisa tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru tentang timnas Garuda.